Oke, balik lagi ke video gue, dan di video ini gue akan share YouTube setup gue di tahun 2020, mulai dari peralatan syuting sampai peralatan editing. Oke, selamat datang di channel Vince and Gadget. Nama gue Vincent dan hobi gue adalah gadget. Jadi udah tau lah kenapa nama channelnya Vince and Gadget. Jadi kita langsung ke poinnya aja tentang sharing peralatan gue untuk nge-YouTube di tahun 2020. Jadi kalau YouTube biasanya peralatannya apa aja sih? Yang pertama pasti pengambilan gambarnya yang gue nanti kategorikan sebagai syuting, dan waktu proses editingnya. Jadi peralatan-peralatan yang gue pakai untuk editing. Yang paling pertama adalah ini adalah tab 30 ribuan atau kertas contekan bagi gue. Jadi ini ada listnya nih, list contekan untuk peralatan-peralatan gue ini. Ini penting banget buat untuk memulai pembicaraan. Jadi kalau sebelum mulai topik, poin-poinnya apa aja gue akan tulis di sini. Dan waktu lagi ngomong, ketika ada poin yang lupa, gue bisa lihat stepnya sudah sampai di mana, kita tinggal lanjutin. Lanjut, kita langsung ke peralatan yang pertama. Utama adalah kamera. Kamera yang gue pakai di tahun 2020 ini adalah A5100 warna putih. Kenapa gue pakai A5100? Bisa nonton di sini, gue taruh reviewnya. Udah gitu, untuk lampu utama sudah pasti ini yang sekarang lo lihat. Itulah kenapa gue jadi backlight, karena gue demi ngasih lihat lampu ini. Lampu ini adalah lampu modifikasi gue sendiri dari softbox umbrella-nya Octagon, softbox umbrella Octagonnya si Godox yang 80 cm. Gue tambahin tiang, tambahin lampu, tambahin lamp holder, sama beli gridnya terpisah. Untuk peralatan ininya semua bisa dikurang lebihkan sampai sekitar 500-600 ribu. Untuk cara rakitnya kayak gimana, gue bikin video juga di sini. Ini untuk bagian lampu yang bagian sangat detailnya. Menurut gue ini lampunya sudah cukup. Pakai Philips 19 watt, penerangannya sudah cukup. Udah gitu biasanya lu juga kalau lagi lihat gue di setup di meja komputer gue, suka ada lampu utama di atas tuh, di atas kepala gue. Itu adalah lampu Yeelight RGB. Yang RGB gue bisa setting lampunya warna apa aja. Untuk background gue mau warnanya jadi apa aja terserah. Bisa kuning, bisa merah, bisa biru, bisa hijau. Lanjut lagi ke tripod dan monopod. Monopod ini gue pakai adalah Takara VIM 274. Mungkin monopod yang paling kere-hore ya, bisa dibilang sekarang. Ada yang lebih kere-horenya lagi adalah Takara VIM 264. Monopod ini gue beli karena gue akan taruh di samping meja, jadinya nggak akan makan tempat. Lanjut ke tripod. Tripod ini gue pakai Velbon Videomat 438. Ini adalah mungkin bisa gue bilang tripod yang paling pas ya buat videografi atau video maker, karena ini harganya masih lumayan terjangkau, 800 ribuan, kokoh, smooth, nggak ada masalah sama sekali, dan fluid head, atasnya udah punya fluid head, dan ini fluid headnya benar-benar smooth, nggak kaku-kaku. Ini monopod gue punya udah dikasih fluid head, cuman masih kaku, palanya smooth, nggak kaku sama sekali. Jadi buat motion sangat, buat panning itu masih gampang banget, nggak ada masalah. Dan ini adalah lampu RGB. Sebenarnya ini bukan lampu untuk kepentingan video ya, tapi ini untuk kepentingan lampu sorot di rumah sebenarnya. Cuman harganya murah, cuma di sekitar 30 atau 40 ribu. 10 watt, udah bisa RGB, udah bisa white juga. Jadi sama kayak lampu Yeelight, ini bukan lampu untuk video, jadi suka shuttering. Kalau ini pakainya RGB full power, nggak masalah sama sekali. Tapi kalau powernya diturunin, dia akan mulai shuttering. Dan ini gue pakai tripod murah 24.000, kayaknya sekarang udah 19.000 kali ya. Dan terakhir untuk keperluan syutingnya gue pakai mic-nya lavalier dari Boya 150.000, sudah cukup banget. Dan kamera tinggal di sync nanti di belakangan. Oke, kalau untuk peralatannya sudah cukup lengkap semuanya, dari yang gue baca ya, sudah cukup lengkap. Kamera, monopod, tripod, lampu RGB, mic. Untuk keperluan syuting sudah, sekarang kita pindah ke arah yang meja untuk editing. Let's go. Oke, tadi sudah peralatan syuting yang gue share, sekarang kita ke peralatan editing yang biasa gue pakai untuk editing video gue. Gue sempat bilang ada monopod gue pakai sengaja untuk kepentingan gue taruh di samping meja gue ini, di samping sini. Jadi A5100 ini gue taruh di sini. Sebelah sini depan gue ini udah ranjang, jadi bener-bener meja cuman ada selipan sekitar 10 cm. Jadi itu tripod sudah pasti nggak muat, ujungnya gue pakai monopod aja. Oke, kembali ke catatan. Lampu udah, RGB udah. Oh ya, lampu RGB yang biasa gue pakai buat Yeelight itu yang biasa ada di belakang, sama ini gue pakai di atas satu nih. Ini lampu sorot gue. Jadi kalau biasa sekarang memang gue nggak nyalain lampu kamar, cuman pakai berdasarkan dari lampu lighting untuk syuting, sama lampu ini sebagai penyorot meja kerja gue. Oh ya, ada yang ketinggalan. Biasanya kalau buat nge-review, apalagi untuk shoot unboxing, itu gue pakai lensanya Sony
30 mm makro, karena untuk nge-review jadi lebih gampang untuk ngebaca teks dan lain-lain. Nanti gue akan review khusus. Sama biasa kalau mau ngerekam yang bokeh-bokeh, jadi atau enggak ngerekam yang manual fokus dari yang blur sampai jadi gambar yang tajam, itu gue pakai yang 35 mm f1.8 OSS. Ini bisa gue bilang mungkin lensa wajib untuk para pengguna Sony APS-C kali ya. Lensa wajib pertama adalah 35 mm f1.8. Kalau misalnya lo jadi reviewer produk apalagi, 30 mm makro ini paling wajib buat lo beli yang pertama. Keyboard sendiri gue pakainya Logitech berapa ya? K380 warna putih. Kenapa gue pilih ini? Karena kecil dan dia wireless. Udah gitu juga dia bisa connect lebih dari satu device. Kebetulan gue punya komputer, gue punya laptop, dan satu lagi nanti gue mungkin akan pasang untuk handphone gue, entah mungkin handphone atau mungkin tablet, tapi gue persiapkan saja. Dari keyboardnya sendiri ditemenin sama mouse yang agak anti mainstream mungkin buat orang. Kalau biasa wireless mouse pasti sudah sejuta umat itu adalah Logitech atau enggak mouse Cina yang 50 ribuan. Ini adalah mouse Cina juga, Deluxe M618. Harganya cukup tinggi, 300 ribuan, tapi ini sangat tidak seperti mouse Cina pada umumnya. Karena sini dia punya dua konektivitas, satu pakai USB dongle, sama satu lagi bisa Bluetooth. Itulah kenapa gue bisa setting kedua device. Pertama gue untuk komputer, gue pakai USB dongle, tapi kalau misalnya lagi pengen pakai laptop, gue bisa pakai fitur Bluetooth-nya. Udah gitu dia punya programmable button yang biasa gue suka pakai untuk volume up sama volume down. Ada tombol DPI, karena kebiasaan gue di monitor 1080p itu adalah 1500 DPI. Sedangkan kalau mouse Logitech yang murah meriah itu adalah 1000 DPI. Jadi mouse-nya agak harus bergerak lebih jauh dengan kebiasaan gue. Itulah kenapa gue ujungnya memakai mouse ini. Dan dia sudah chargingnya via Type-C, nggak perlu ganti-ganti baterai. Dari tadi gue mention untuk laptop terus. Sebenarnya laptopnya apa? Laptop yang gue pakai adalah ini. Kebalik. Ini adalah Lenovo S340. Cuman ini ada stiker khusus. Stiker gue tempel sendiri, aslinya polos. Ada yang tahu ini stiker apa? Komen di bawah. Ini adalah Lenovo S340 warna silver gue pilih. Ini bisa gue jadikan sebagai laptop yang paling ideal buat orang yang pengen jadi video editor atau mungkin youtuber lah, bukan video editor. Ini sudah sangat cukup banget dengan harga yang cukup terjangkau juga di 7,9 juta. Fiturnya sudah sangat berlimpah. Gue pakai laptop ini kalau misalnya memang pekerjaan kantor atau mungkin lagi bosan kerja di komputer, harus di rumah kan. Misalnya lagi pengen jalan-jalan, pengen editing video juga, bisa pakai laptop ini. Tapi kadang juga kalau misalnya gue udah ngediting di laptop, bisa gue connect ke monitor juga. Jadi monitor ini connect ke dua device, satu ke komputer, satu ke laptop. Komputernya yang gue pakai speknya kayak gimana? Gue pakai yang kayak gini. Monitor yang gue pakai adalah LG 24MP88. Ini bisa dibilang adalah monitornya sejuta umat untuk para YouTuber atau mungkin sejuta umat untuk para video editor. Karena kenapa? Karena ini monitornya dengan harga yang cukup terjangkau. Kalau nggak salah sekarang harganya 2,6 sampai 2,4 lah. Di harga segitu, desainnya sudah bagus, cantik banget sampai menang award design. Udah gitu dia sudah sRGB 99%. Jadi buat orang yang suka editing, ini warnanya tidak bohong. Kadang kita sudah ngedit warna sesuai yang kita mau, ternyata nonton di handphone warnanya kemerahan atau enggak warnanya kepucetan. Warnanya terlalu hijau, warnanya terlalu biru. Itu karena akurasinya tidak sesuai. Biasa kan monitor-monitor menampilkan warna yang ingin dilihat orang. Jadi warnanya dipertajam, warnanya lebih saturasinya ditingkatkan. Sedangkan kalau ini warnanya benar-benar ngeflat. Warna yang didesain kayak gitu, ya keluarnya kayak gitu. Jadi itulah kenapa ini monitor yang bisa gue bilang adalah monitor sejuta umat untuk para YouTuber atau video editor. Kalau nggak percaya, lu cari aja YouTuber lain yang Indonesia, pasti monitornya minimal pakai ini. Udah gitu kalau untuk editing gue biasanya nggak pakai headset atau pakai headphone, gue pakainya speaker. Speaker ini adalah yang gue pakai adalah R1280T. Jadi speaker dari Edifier. Sebenarnya ini speaker udah ada yang versi terbarunya R180dB, udah ada versi Bluetooth. Bisa gue bilang cukup, desainnya cantik, suaranya juga nggak terlalu over, bassnya nggak terlalu over, highs-nya nggak terlalu over. Jadi untuk monitoring kurang lebih mirip. Jadi suara yang gue edit waktu proses editing video kurang lebih hasilnya yang keluar di device-device lain itu hampir sama.
nggak bassnya jadi kurang, nggak bassnya jadi berlebihan, nggak terlalu tajam, nggak terlalu kotak, ataupun bagaimanapun sebagainya. Seaslinya speaker ini bukan warna putih kayak gini, nggak kayak warna putih sekarang gua kasih lihat. Aslinya adalah warna kayu, desainnya dia kayak pakai kayu-kayu gitu. Cuman gue stikerin jadi warnanya putih ngedove. Jadi kombinasinya adalah silver dan putih. Oh ya, di sini juga ada mix kelas podcast yang gue pakai adalah Maono AU04T yang suaranya cukup bagus. Mungkin kalau lo bisa nonton di review-review gue belakangan buat ngetes hasil suaranya seperti apa. Tapi ini sangat praktikal banget, murah, tinggal colok langsung pakai. Lebih murah daripada mic USB yang lain dan kualitasnya juga sudah cukup bagus. Dan terakhir, biasanya gue adalah handphone. Handphone ini gue pakai untuk proses editing thumbnail. Jadi hasil foto gue biasa foto dari kamera, gue OTG-in ke handphone. Udah gitu gue editing pakai Snapseed. Warnanya sebisa mungkin agar lebih menarik. Kamera yang gue pakai adalah handphone yang gue pakai adalah Samsung A51 warna putih. Jadi udah kelihatan ya, ini desainnya warna putih semua dan abu-abu. Laptop silver, handphone putih, keyboard putih, mouse putih. Ini serba putih dan silver, kecuali mejanya aja warna merah. Dan ya, gue rasa cukup untuk peralatan untuk video dan peralatan untuk editing sudah gue jelaskan. Untuk tahun 2020 ini yang gue pakai adalah seperti ini. Gue nggak tahu untuk tahun 2021 nanti, 2022 apakah sudah mengganti device ataukah sudah nggak ada channelnya, kita nggak tahu. Cuman mungkin buat lo yang beberapa penasaran atau nggak tertarik dengan setup gue ini, semua barangnya gue taruh di link di deskripsi. Kalau masih ada pertanyaan yang belum kejawab di video ini, boleh komen di bawah. Kalau masih suka video-video di channel yang gue buat, boleh bantu subscribe. Gue Vincent, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.